Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bernama Esron Pardede dengan NIM yang 1A11809 kelas R003 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Profesor Bambang Irawan SPMSI IPU. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem silvikultur TPTJ atau yang disebut dengan tebang pilih tanam jalur. Pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Menteri Hutan Angka Romawi 2 2009, pada pasal 2 dan pasal 4 ini tertera bahwa sistem silvikultur itu yang dipilih dan diterapkan berdasarkan umur tegakan sistem pemanenan hutan. Sistem silvikultur ini berdasarkan umur tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Saya tidak menunjukkan ayat 1, tapi yang saya munculkan ini pasal kedua dan pasal keempat yang ada TPTJ-nya, yang dimana silvikultur untuk tegakan seumur, silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Sistem silvikultur berdasarkan pemanenan hutan sebagaimana maksudnya bisa dilakukan tebang pilih atau tebang habis. Ya, pada sistem tebang pilih ini banyak resiko yang harus dihadapi di dalam kawasan hutan. Kalau dalam memilih itu ya kita tahu sendiri bahwa memilih itu tidak mudah ya, apalagi dalam kawasan hutan yang sangat luas. Kita harus memilih sebanyak tegakan kayu yang ada di dalam hutan itu sangat sulit. Dan jikapun kita tebang pilih, resikonya sangat banyak, biayanya lebih banyak dan tidak intensif cara pemanenannya karena mengakibatkan banyak risiko baik flora faunanya, tumbuhannya dan lain sebagainya. Kepada sistem tebang habis ini ya lebih baik tebang habis ya daripada tebang habis. Bukan berarti kita menebang semua secara habis, tidak dilakukan penanaman lagi ya, tetap dilakukan. Sudah tebang habis, dibuat lagi jalur syaratnya, dibuat lagi jalan tempat jalur alatnya, dibuat lagi blok-blok yang bisa dilalui oleh traktor dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya tebang habis pada silvikultur TPTJ ini yaitu sangat memungkinkan lah dalam menurut saya ya. Pada pasal keempat itu juga sistem silvikultur tegakan tidak seumur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf B dilakukan melalui tebang pilih individu, kelompok maupun jalur. Sistem silvikultur tebang pilih individu sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan TPTI ya, tebang pilih tanaman Indonesia. Silvikultur tebang pilih kelompok sebagaimana dimaksud tebang rumpang. Dan yang terakhir silvikultur tebang pilih jalur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan tebang pilih tanam jalur. Ini ketentuan umum pada sistem silvikultur TPTJ. Pohon inti minimal 20 pohon inti 20 pohon atau 25 hektar, berdiameter 20 cm. Ini ketentuan ini ya untuk dilakukannya tebang pilih suatu kawasan hutan ya. Etat tebang ini saya kurang ngerti nih ini, dan dimana faktor keamanannya itu, faktor eksploitasinya itu sampai dengan 0,9 ya. Selanjutnya organisasi pembinaan dan logging terpisah. Hutan payau, hutan rawa berlaku ketentuan khusus dalam dilakukannya tebang pilih tanam jalur ini. Hutan payau dan hutan rawa ini ya dilakukan ketentuan khusus. Itu juga saya kurang mengerti apa dilakukan ketentuan khusus itu, saya tidak sampai ke situ saya pelajari ya. Yang lanjut, limit diameternya hutan produksi 50 cm sampai dengan selanjutnya hutan produksi terbatas 60 sampai selanjutnya.
Pedoman pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur ini, pertama pengertiannya, pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati setempat. Penanaman dalam jalur adalah kegiatan menanam dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggulan setempat. Jalur juga memiliki arti di mana jalur tegakan tinggal yang dibina dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Ini jalur ini maksudnya ini sisa tegakan ya. Di jalur itu ada sisa tegakan. Selain 20 diameter pohonnya, sisa tegakan anakannya itu dibina, dipelihara biar nanti bisa diproduksi lagi. Dan tebang jalur ini juga mempertahankan keanekaragaman ya, karena sudah ada jalur-jalurnya, jadi sudah tahu mana yang harus diambil, mana yang tidak mengenai apa yang ada di situ. Tebang jalur itu sangat memadai dan sangat teratur ya, disiplin. Prinsip TPTJ itu sendiri, yang pertama sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur, teknik pemanenan dengan tebang pilih, meningkatkan riap, mempertahankan keanekaragaman hayati, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman, penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Jadi sistem silvikultur ini kadang ada yang tidak seumur, kadang ada yang seumur. Teknik penebangannya tebang pilih ya, kita tahu saja namanya itu TPTI, tebang pilih tanam jalur. Jadi habis ditebang, habis dipilih, ditebang, baru ditanam lagi sesuai jalurnya. Baru menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Jadi kita bisa, habis kita tebang itu bisa kita tanam tanaman yang lokal di jalur tersebut yang habis kita tebang tadi. Tujuan dan sasaran TPTJ adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan yang tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran TPTJ itu sendiri adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal KPHP. Tahap-tahap kegiatan TPTJ sama dengan yang TPTI ya, penataan areal kerja, inventaris hutan, pembukaan wilayah, pengadaan bibit, tebang naungan, hanya sedikit yang berbeda nih. Penyiapan dan pembuatan jalur tanam, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur, pembebasan dan penjalangan, pemanenan dan perlindungan dan pengamatan hutan. Kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, penataan areal kerja ini prinsipnya menata areal ke dalam blok agar peta kerja tahunan itu bisa sebelum dilakukannya pencatatan atau sejenisnya itu, kita harus menata areal ke dalam blok-blok, peta-peta agar tertata dengan rapi pada setiap jalur yang ada di kawasan hutan tersebut. Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regimen TPTJ. Dalam perencanaan penataan areal ini mempedomi RKUHKP yang disahkan, membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja sesuai jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Ini sudah tertera dengan jelas bagaimana rencana dan prinsip dalam melakukan penataan areal kerja. Selanjutnya inventaris hutan, di mana prinsipnya itu inventarisasi hutan pada blok RKT dengan intensitas 100%
Untuk pohon niagawi dengan diameter besar dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU PHK. Jadi inventaris ini kayak kegiatan pencatatan ya, pengukuran dalam suatu kawasan hutan. Jadi dalam TPTJ ini dicatat blok-bloknya, jalur-jalurnya, diameter mau ditebang, segala macam jenis berapa diameternya itu udah dicatat di inventaris hutan ini. Jadi membuat perencanaannya itu membuat rencana jalur-jalur inventaris pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok tersebut. Pelaksanaannya itu ya sesuai prosedur standar untuk inventaris hutan berdasarkan prinsip pada angka 2.1. Bisa kita tahu 2.1 itu prinsipnya ya, di atas, dan sekaligus membuat peta kontur dan peta sebaran pohon. Pembukaan wilayah hutan atau PWH ini bersifat efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan bagi TPTJ dan TPTI. Perencanaannya itu ya PWH ini, pembukaan wilayah hutan ini berdasarkan peta blok di mana dijatuhkan untuk dibuka wilayah hutan itu, disitulah kita harus membukanya, tidak boleh ke blok lain karena sudah ada itu sudah diatur pas suatu inventaris TPTJ tadi. Buat lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja dan lain-lainnya, sebagaimana untuk memelihara tempat untuk base camp ini, tempat istirahat, tempat untuk memantau dan segala jenis ya. Ya namanya di hutan ya, kita harus ada memiliki tempat untuk bisa melihat atau beberapa hari tinggal di situ ya, untuk mengecek apa yang kita lakukan dalam melakukan TPTJ ini. Pelaksanaannya sesuai operasi standar dalam pembukaan wilayah kerja berdasarkan prinsip. Selanjutnya penggadaan bibit, di mana menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat dapat berasal dari biji atau cabutan atau stek atau kultur jaringan. Penggadaan bibit ini ya berfungsi untuk bisa ditanam di dalam tebang pilih tanam jalur tadi itu, yang berasal dari lokal kita sendiri dari negara Indonesia, untuk kita bisa melakukan penggadaan bibit untuk dilakukan di tanam TPTJ ini. Persemaiannya itu ya berada di lokasi sumber bibit, bangunan atau sumber daya manusia, peralatan dan lain sebagainya. Buat perencana kebutuhan bibit itu ya bisa dari stek, ini dari bijinya, cabutan dan kultur jaringan dan lain sebagainya. Pelaksanaannya ya sesuai prosedur yang telah ditentukan berdasarkan prinsip penggadaan bibit. Tebang naungan ini kita lakukan tebang naungan pembebasan dari naungan pohon dominan, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Maksudnya kita melakukan tebangan naungan ini, pohon yang tidak termasuk dominan itu dibebaskan, dilakukanlah penebangan secara bebas, makanya dibilang tebang naungan. Ya sifatnya juga efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Penebangan pohon ini berdiameter 40, besar dari 40 cm dan masuk ke dalam target RKT. Jadi bukan asal ditebang ya, ada ketentuannya walaupun dia tidak dalam naungan pohon dominan. Perencanaannya itu ya penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon berskala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Buat prosedurnya sesuai standar dan alat-alatnya itu mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya penyiapan dan pembuatan jalur tanam, di mana membuat ruang tumbuh. Penebangan dapat dilakukan semua pohon dalam jalur dan masuk ke dalam target RKT.
efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Penyiapan dan pembuatan jalur tanam ini disiapkan suatu jalur, dibersihkan, dirapikan, dibuatlah jalur untuk ruang untuk tumbuhnya suatu tanaman lokal tadi, dan disitulah diketahui jarak tanamnya dan lain sebagainya. Penebangan ini dilakukan berdasarkan peta sebaran, membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur 20 meter dan jarak tanam 5 meter, membuat jalur tanam selebar 3 meter. Penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang disahkan. Pelaksanaannya ya sesuai prosedur penyiapan dan pembuatan tanam berdasarkan prinsip alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur meningkatkan produktivitas pada blok RKT dan menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Setelah kita melakukan pemanenan pada tanam jalur ini, kita melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur agar bisa meningkatkan produktivitas pada blok sistem produksi tebang pilih tanaman jalur ini ya, sistem produksi kawasan hutan ya dalam blok RKT menggunakan bibit jenis lokal. Buat kelola tanaman dengan mengutamakan bibit jenis unggulan lokal dan membuat peta rencana penanaman dalam jalur. Jadi sudah kita mengambil bibit jenis lokal kita melakukan penanamannya sesuai jalur yang telah tadi kita tebang agar pelaksanaannya itu sesuai dengan prosedur. Kedelapan, pembebasan dan penjarangan, di mana meningkatkan riak pohon binaan dan pohon binaan bisa berasal dari permukaan alam dan tanaman jalur. Perencanaannya menetapkan pohon terbaik dari permukaan alam di jalur antara dan dari tanaman jalur tanam sebagai pohon binaan di peta kerja, membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing, membuat peta pohon binaan hasil pembebasan. Yang dimaksud dengan pembebasan dan penjarangan ini di mana pohon binaan yang berasal dari permukaan alam dan tanaman jalur ini dilakukan dibebaskan ya, dalam artian dibebaskan dalam melakukan di mana dalam membebaskan pohon binaan ini agar hasil sudah kita bina ada pembebasan agar bisa kita ambil hasilnya dari tanaman penyaing, dan kita lakukan penanaman penjarangan sesuai dengan bibit jenis lokal unggulan yang akan kita bina kemudian. Jadi membuat peta pohon binaan hasil pembebasan, membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing. Pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembebasan dan penjarangan berdasarkan prinsip pembebasan pohon dan dapat menggunakan antara lain arborsida, ramah lingkungan, khusus pohon besar. Yang 9 itu pemanenan, di mana pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanam dan tebang pilih pada jalur antara diameter 40 cm ke atas. Memanen tidak boleh melebihi riap. Melebihi riap itu maksudnya melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Karena ada itu sebelum kita melakukan pemanen itu ada ditandain. Jadi jangan kita panen yang sudah tidak ditandain kita panen. Nah, itu sudah melebihi riap namanya. Nanti tidak tercapai lagi secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
dalam perencanaannya itu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran kawah pembinaan berskala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT. Buat prosedur operasi pelaksanaannya itu sesuai dengan prosedur operasi standar pemanenan berdasarkan prinsip yang di atas ya. Alat-alat pemanenan ini mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi sebelum kita melakukan pemanenan ini sudah ditandai oleh pihak suatu kawasan. Setelah itu dari pihak pemanen itu memeriksa atau melihat tanda-tanda yang sudah dilakukan agar kita bisa agar mereka melakukan penebangan pada setiap jalur yang telah ditentukan dan bisa mencegah terjadinya pembalakan liar. Ke-10 ini perlindungan dan pengamatan hutan, di mana pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambanan hutan, dan pencurian hasil hutan, memberikan kepastian usaha dalam pengolahan hutan produksi. Maksudnya itu perlindungan ini kita dalam suatu kawasan itu ada masyarakat di sekitar itu terkadang mau mengambil hasil hutan tanpa sepengetahuan dari pihak pengawas ya. Jadi juga pihak masyarakat itu juga sekehendaknya dalam melakukan pengambilan hasil hutan, mereka tidak memikirkan apa dampaknya, baik terjadinya kebakaran, perambanan hutan, pencurian hasil hutan, dan lain sebagainya. Jadi dilakukanlah perlindungan dan pengamanan hutan ini agar tidak terjadi seperti itu, dan pengendalian hama dalam suatu kawasan hutan itu bisa dilakukan dengan baik dan memberikan kepastian usaha dalam pengolahan hutan produksi. Rencananya itu menyusun rencana perlindungan pengamatan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Pelaksanaannya ya sesuai prosedur operasi standar perlindungan pengamatan hutan berdasarkan prinsip pada angka yang di atas. Yang keenam, pemantauan dan penilaian, di mana prinsipnya sebagai umpan balik untuk peningkatan riak dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi organisasi PHPR, dilakukan satu kali dalam satu periode. Dilakukan pemantauan dan penilaian ini rencananya buat rencana pemantauan, pelaksanaannya sesuai prosedur pemantauan. Jadi pemantauan ini juga sama dengan perlindungan dan pengamatan hutan, di mana ya setiap satu kali periode itu dilakukan pemantauan agar suatu wilayah hutan itu bisa terjamin hasilnya ya, tidak terjadi ada pembalakan liar, kebakaran hutan, perambanan hutan, dan pencurian hasil hutan. Itu sangat tidak terjadi jika dilakukan pemantauan dan penilaian dalam suatu kawasan. Biasanya tebang pilih tanam jalur ini dilakukan pada hutan industri, hutan tanaman industri ya, HTI. Kalau di hutan alam itu jarang dilakukan tebang jalur karena jalurnya sudah tidak ada, ya asal tumbuh seperti itu saja ya. Karena di hutan alam itu kan bebas, di mana saja pohon dan penyakit hama atau segala binatang itu bebas di situ tempat hidupnya. Jadi tidak ada jalur, tidak ada blok-blok yang telah ditentukan. Makanya di dalam hutan alam itu dilakukan tebang pilih. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan semoga materi saya bermanfaat. Jika ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya.